Istri dan putri saya tidak tahu bahwa saya terikat dengan sebuah sistem. Selama saya menemani mereka selama 5 tahun sebagai suami dan ayah, saya bisa menghidupkan kembali keluarga saya di dunia nyata. Saya dengan sabar menahan dingin dari mereka selama 5 tahun penuh. Akhirnya mendapatkan kabar bahwa misi berhasil dan bisa lepas dari dunia ini. Host, Anda memiliki waktu 3 hari untuk mengucapkan selamat tinggal di sini. 3 hari terakhir, saya berubah menjadi sosok yang paling sempurna di hati mereka. Ibu dan anak itu memanggil saya untuk membuatkan makanan favorit White Moonlight. Saya segera mengangguk dan pergi membuatnya untuk mereka. Tapi mereka tidak terbiasa dengan saya yang sekarang lembut dan penurut. Akhirnya saya ingin membeli beberapa barang untuk dibawa kembali ke dunia asli. Teman-teman di sekitar saya meledek saya. Kamu beli banyak barang seperti ini mau pulang untuk tahun baru ya? Saya tersenyum dan mengangguk, iya. Aku akan pulang. Di sebelah saya, Mu Wanxing tiba-tiba menatap saya. Matanya menunjukkan kepanikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jiang Beizu, kamu bukankah anak yatim? Selain di sini, di mana lagi rumahmu? Aku tersenyum tipis. Hanya bercanda. Mendengar kata-kata ini, dia baru bisa bernafas lega. Aku tidak menjelaskannya kepadanya. Masih ada 1 hari terakhir aku akan pergi. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku membeli kue untuk diriku sendiri. Ini adalah ulang tahun terakhirku di dunia ini. Meskipun aku sendiri, aku akan menjalaninya dengan baik. Aku menyalakan lilin. Baru saja ingin membuat permintaan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Di luar pintu adalah asisten Mu Wanxing. Melihatku dia tidak banyak bicara. Hanya menyerahkan kotak yang dipegangnya kepadaku. Ini adalah gaun hadiah yang Pakmu minta untuk dikirimkan kepadamu. Dia bilang suruh kamu ke lantai 5 pesta malam untuk mencarinya. Bawa semua lukisan dan barang-barang ke belakang. Asisten itu tidak tinggal lebih lama. Aku tidak bisa menolak. Terpaksa kembali ke kamar. Ganti pakaian formal. Langsung bergegas ke tempat yang dikatakan asisten. Setelah tiba baru sadar itu pesta ulang tahun. Awalnya aku kira mereka. Akhirnya ingat hari ini adalah ulang tahunku. Aku juga terdiam sejenak. Tapi detik berikutnya melihat Song Jingnian. Wajahnya penuh senyum berjalan ke hadapanku. Tuan Jiang, kamu akhirnya datang. Di belakang Song Jingnian ada Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Begitu melihatku ekspresi mereka langsung berubah. Mu Wanxing menatap Chen Mou dengan tajam. Jiang Miaoran juga sedikit kesal menarik lengan Song Jingnian. Ayah, kamu suruh dia datang untuk apa? Song Jingnian di samping melemparkan pandangan ke arahku. Dengan sedikit rasa bangga. Aku dengar hari ini juga ulang tahun Tuan Jiang. Sama dengan hari lahirku. Sendirian di rumah sangat menyedihkan. Jadi biarkan dia datang dan meramaikan suasana. Setelah berkata, dia menunjuk meja panjang di tengah ruang pesta. Di atasnya penuh dengan kotak hadiah besar dan kecil. Ini semua hadiah yang disiapkan oleh Wan Qing dan Miaoran untukku. Begitu banyak, aku tidak bisa menerima semuanya. Tuan Jiang, jika kamu mau, lihat ada sesuatu yang kamu suka, bisa aku berikan juga. Kalau ulang tahunmu tidak dapat hadiah juga terlalu menyedihkan kan? Aku menangkap makna sombong darinya. Aku menggelengkan kepala sedikit. Tidak perlu menerima tawarannya. Karena hadiah itu untuk Tuan Song. Tuan Song yang menerima saja sudah cukup. Melihat aku tidak menanggapinya, Song Jinian juga tidak marah. Berjalan ke depan kue bertingkat beberapa tingkat. Dengan tersenyum menatapku. Karena tidak mau hadiah. Maka kamu buatlah sebuah permintaan. Terpikirkan tentang permintaan yang baru saja terputus. Kali ini aku tidak menolak lagi. Aku merapatkan kedua tangan menjadi kepalan. Memejamkan mata. Dengan tenang di dalam hati mengucapkan permintaan yang tidak diketahui orang lain. Semoga di masa depan aku dan Mu Wanxing serta Jiang Miaoran ibu dan anak tidak pernah bertemu. Setelah membuat permintaan, Song Jinian tetap tidak berniat membiarkanku begitu saja. Bersandiwara penasaran. Bertanya, Tuan Jiang membuat permintaan apa? Kenapa tidak diucapkan? Aku belum sempat bicara. Suara Jiang Miaoran yang yakin terdengar dari sana. Apalagi yang bisa dibuat? Setiap tahun dia selalu membuat permintaan. Aku dan ibu dalam keadaan damai dan bahagia. Tahun ini pasti juga ada Mu Wanxing di sisiku. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi dari matanya aku bisa melihat. Dia jelas juga mengira begitu. Namun aku juga tidak berniat menjelaskan. Dengan begini salah paham bisa mengurangi banyak masalah.
Song Jinian tersenyum sambil membawa segelas minuman dan memberikannya kepadaku. Tuan Jiang bilang ini juga takdir. Kita bahkan ulang tahun pada hari yang sama. Mending kita bersulang. Tuan Jiang pasti tidak akan menolak, kan? Begitu dia mengatakan itu, Mu Wanxing dan Jiang Miaoran langsung mendekat. Dengan tatapan waspada memandangku. Aku menyentuh. Rasanya agak lucu. Tersenyum ringan. Mengangkat gelas dan bersulang dengan Song Jinian. Pesta ulang tahun belum berakhir. Selesai bersulang. Ada orang lain yang datang memberi salam minum. Song Jinian sangat murah hati berbincang dengan para tamu. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran juga tetap berada di sisinya. Menemani dia bersulang. Memberikan makanan padanya. Ada yang memperhatikan orang yang duduk sendiri di sudut. Aku melihat lagi ibu dan anak yang mengelilingi Song Jinian. Langsung terjadi perbincangan ramai. Bosmu sangat baik pada Tuan Song, ya. Sampai suaminya sendiri tidak diurus. Terus setia di sisi Tuan Song. Karena Tuan Song adalah cinta sejati bosmu. Kalau bukan karena Tuan Song tiba-tiba pergi waktu itu. Mana ada kesempatan Zhou Jiangbei untuk naik posisi. Menurut saya dia lebih baik cerai lebih cepat dan pergi saja. Biar tidak berakhir dengan aib. Kamu juga jangan lihat siapa yang dia dinikahi. Bagaimana mungkin dia rela kehilangan status sebagai suami putri orang terkaya? Suara diskusi tidaklah kecil. Bahkan di sudut ruangan, aku bisa mendengar pembicaraan mereka dengan sangat jelas. Aku tersenyum. Tanpa perlu mereka mendesak. Segera aku akan hilang selamanya dari kehidupan mereka. Hilang dari dunia ini. Saat itu, aula depan pesta tiba-tiba menjadi gaduh. Aku berdiri dan baru menyadari Song Jinian tiba-tiba mengeluh sakit perut. Mu Wanxing buru-buru menelepon. Memanggil dokter pribadi. Setelah pemeriksaan dokter agak terbata-bata berkata, Tuanmu, Tuan Song, gejalanya adalah keracunan. Harus segera dibawa ke rumah sakit untuk cuci lambung. Mendengar hal ini, wajah Mu Wanxing seketika berubah sangat buruk. Suruh seseorang mengangkat Song Jinian keluar dari aula pesta. Sebelum pergi hanya tersisa kalimat dingin. Siapa yang melakukannya? Periksa untuk saya. Tokoh utama mengalami masalah. Pesta tentu saja tidak bisa dilanjutkan. Para tamu segera pergi. Saya juga kembali ke villa sendirian. Saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan saya. Hanya menunggu waktu yang tepat. Untuk membiarkan sistem membawa saya kembali ke dunia nyata. Siapa sangka saat senja tiba. Beberapa pengawal tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. Mereka membawa saya langsung ke hadapan Song Jinian. Jiang Beizu. Saya sudah bilang. Selama kamu patuh dan tidak membuat masalah, saya tidak akan mengusik posisimu. Namun kamu terus-menerus menyerang selama beberapa tahun. Sungguh keras kepala dan tidak tahu diri. Di samping, Jiang Miaoran juga menatap saya dengan marah. Memaki Jiang Beizu. Kamu pria licik yang berani meracuni ayahku. Aku tiba-tiba ditangkap ke sini. Kemarahan dua orang, satu besar satu kecil, langsung membanjiri aku. Aku baru kira-kira mengerti penyebabnya dari perkataan mereka berdua. Mereka mengira orang yang memberi racun kepada Song Jinian adalah aku. Aku terburu-buru menjelaskan dengan marah. Aku tidak melakukannya. Belum lagi bicara. Aku segera akan meninggalkan dunia ini. Tidak mungkin aku memberi racun kepada Song Jinian. Bahkan kalau aku benar-benar membenci Song Jinian, mereka sepanjang waktu menjaga di samping Song Jinian. Aku mana punya kesempatan memberi racun. Tapi mereka sama sekali tidak mau mendengar pembelaanku. Mu Wanxing bahkan langsung menoleh ke arah Song Jinian. Suaranya juga menjadi sedikit lembut. Dengan maksud menenangkan. Kau ingin bagaimana mengurusnya? Aku tidak akan melindunginya. Bagaimanapun juga dia adalah suamimu. Juga tidak baik. Song Jingju telah membuatmu kehilangan muka. Kalau tidak, serahkan dia padaku sehari saja. Aku akan membuatnya mengaku salah. Song Jinian memandangku yang ditekan oleh penjaga pribadi. Senyum puas terukir di sudut bibirnya. Kupikir mereka akan segera setuju dengan mudah. Namun, setelah menunggu lama tidak ada jawaban. Dia berbalik dan baru melihat keraguan-raguan di wajah Mu Wanxing. Jiang Miaoran menutup wajahnya menunjukkan keraguan. Ayah, kamu mau pergi. Dia ingin melakukan apa sehari penuh. Menyentuh tatapan mereka. Song Jinian tiba-tiba terdiam. Aku bahkan tidak berani menginjak semut sekalipun. Apa mungkin aku akan melakukan hal berlebihan kepada Tuan Jiang? Aku hanya ingin menyentuh hatinya dengan perasaan. Membuat Tuan Jiang menyadari kesalahannya saja. Meskipun dia berkata begitu. Tapi entah kenapa,
Mu Wanxing tiba-tiba merasa gelisah. Tapi akhirnya mungkin dia merasa apa yang dia katakan masuk akal. Atau mungkin dia tidak ingin membuatnya merasa dirugikan. Dia tetap menyetujuinya. Hanya menekankan beberapa kali. Harus dikembalikan dalam sehari. Bahkan Jiang Miaoran pun ragu-ragu tidak mau pergi. Akhirnya juga memberi peringatan dengan rasa tidak tenang. Dalam sehari ayah harus mengembalikannya dalam keadaan utuh ya. Song Jinian tersenyum lembut dengan senyum tipis. Tapi setelah menunggu ibu dan anak itu pergi, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menyuruh seseorang membawa saya kembali ke villa keluarga Song. Setelah menutup pintu besar, aku melihat jelas kilatan kekejaman di matanya. Song Jinian memberi isyarat kepada pengawal. Pengawal itu paham maksudnya dan maju menendang saya hingga terjatuh ke tanah. Mengeluarkan tali cincin dan mengikatku dengan erat. Tendangan itu menggunakan kekuatan penuh. Aku hanya merasakan sakit yang hebat di punggung. Tubuhku sudah jatuh ke tanah. Sebelum aku sempat pulih dari rasa sakit, Song Jinian sudah mengambil cambuk dari tangan penjaga, dan memukulku dengan keras. Sangat penuh kebencian. Dalam sekejap aku merasakan sakit yang membakar dan berdarah. Aku tak tahan lagi dan menangis kesakitan. Setelah melihat dua sisi Song Jinian, aku juga tahu Song Jinian yang membawaku pasti tidak berniat baik. Tapi aku tidak menyangka dia secepat ini akan melayangkan pukulan keras padaku lagi. Berikutnya cambukan kedua. Cambukan ketiga menyusul satu demi satu dengan keras. Kamu memukulku seperti ini, apa kamu tidak takut satu hari nanti tidak bisa memberi laporan dengan baik? Aku berbaring di genangan darah. Tak bisa lagi menahan diri dan bertanya dengan suara keras. Mendengar pertanyaanku, Song Jinian tidak tampak panik sedikit pun. Tenang saja. Asal kamu tidak hilang tanpa jejak, meski aku memukulmu sampai abu pun, aku tetap akan punya alasan untuk membela diriku. Suaranya penuh dengan rasa bangga. Namun aku tiba-tiba tersenyum. Tapi aku akan segera menghilang begitu saja. Song Jinian tidak melihat senyumku. Tetap tanpa lelah mengayunkan cambuknya. Cambuk itu perlahan-lahan berubah berlumuran darah. Teriakan celaan masih bergema di telingaku. Sialan, kau berani merebut wanita dariku. Berani merebut anakku. Aku dipukul sampai seluruh tubuhku berdarah. Tapi aku tetap tidak meminta ampun. Jadi racun itu benar-benar kau yang menaruhnya. Tapi bukankah itu yang kau inginkan waktu itu? Tidak mau mereka lagi? Mendengar kalimat ini, Song Jinian mengejek dengan tertawa sinis. Meski aku tidak mau, tapi itu bukan urusanmu. Tidak tahu apa cara yang kau gunakan. Sampai Wan King tidak mau menceraikanmu. Mulutku penuh dengan rasa karat tali hati yang disebabkan oleh rasa sakit yang tertahan. Keluhan Song Jinian masuk ke telinga. Hanya membuatku merasa lucu. Mu Wanxing tidak ingin bercerai. Bukankah itu juga untuk mewujudkan kebebasan alaminya? Yang ingin pergi adalah dia dulu. Setelah pergi, yang tidak suka melihat Mu Wanxing memiliki orang lain di sisinya juga adalah dia. Song Jinian. Tidak tahu apa yang aku pikirkan di dalam hati. Seperti melampiaskan kemarahan, semakin keras memukul. Sambil terus memukulkan hampir sampai mati. Hingga ponsel di sofa berdering. Itu panggilan dari Mu Wanxing. Wajahnya berubah. Akhirnya berhenti memukul. Mengangkat telepon. Di sisi lain singkat dan jelas. Tanpa satu kata sapaan. Langsung membuka pintu. Menemui gunung. Biarkan Jiang Beizhou menerima telepon. Wajahnya menjadi tegang. Dengan enggan menyerahkan ponsel ke saya. Mata saya penuh dengan kebencian. Membuka mulutnya. Tidak ada suara. Namun saya dapat membaca dari gerakan mulutnya. 1. Coba katakan sekali saja. Aku akan membuatmu mati. Keluar beberapa tahun tanpa berbuat apa-apa padamu. Mu Wanxing. Perhatian yang jarang membuatku diam cukup lama. Tapi aku tetap tidak memilih untuk mengadukan saat ini. Hanya mengeluarkan dua kata tanpa tenaga. Tanpa melalui gagang telepon. Aku juga bisa mendengar pihak sana menarik napas lega. Aku akan menjemputmu malam ini. Dan saat telepon hampir terputus, suara muda Jiang Miaoran terdengar lagi dari sana. Aku tersenyum canggung. Tidak tahu mereka hari ini bagaimana. Tiba-tiba ingat untuk peduli padaku. Apakah karena merasakan aku akan pergi? Melihat aku diam. Nafas di sana agak berat. Masih ingin bicara. Song Jinian langsung merebut ponsel dan menutupnya. Melempar cambuk ke penjaga dan berkata. Matanya semakin dingin. Tinggal satu nafas saja cukup. Bukankah tuanmu bilang akan menjemput malam ini? Penjaga dengan cambuk agak ragu.
tapi langsung mendapat tatapan tajam darinya. Aku akan keluar dan mencari cara untuk menahan mereka. Kalian hanya perlu menyiksanya. Hingga terang saja. Song Jinian pergi. Tapi siksaan belum berakhir. Rasa sakit mengikuti setiap cambukan. Menguasai seluruh kesadaranku. Malam itu aku benar-benar tidak melihat mereka. Untuk mengantarkan Jin Nian. Mereka kembali mengingkari janji. Hingga fajar mulai menyingsing. Para pengawal yang bergantian akhirnya berhenti bergerak. Aku juga sudah dipukul hingga terluka parah. Seluruh tubuh penuh luka. Mengerikan untuk dilihat. Suara deru mobil samar-samar terdengar di luar villa. Wajah para pengawal berubah drastis. Cepat-cepat memanggil pelayan. Para pelayan menyeretku ke dalam kamar. Sambil mengganti pakaianku. Sambil membersihkan noda darahku. Akhirnya mereka menopangku duduk di sofa. Sekelompok orang itu seketika menghilang tanpa jejak. Ketika seluruh villa hanya tinggal aku sendiri. Sebuah cahaya emas yang menggantung tiba-tiba muncul di hadapanku. Selamat kepada tuan rumah. Tugas pendamping telah selesai. Keluarga nyata Anda telah bangkit kembali. Apakah tuan rumah ingin segera meninggalkan dunia ini? Hatiku berdebar. Namun wajahku tak punya tenaga sedikit pun. Hanya menatap sistem. Bertanya. Sebelum meninggalkan, bisakah tolong bantu aku satu hal? Suara mekanis sistem terdengar. Apa yang tuan rumah ingin aku lakukan? Bantu aku keluarkan semua rekaman pengawasan saat Song Jinian memfitnah aku beberapa hari ini. Yang menyakitiku. Anggap saja itu adalah hadiah terakhir yang aku tinggalkan untuk ibu dan anak ini di dunia ini. Baiklah tuan rumah, silakan siapkan diri. Aku akan segera membawa Anda pulang. Suara itu menghilang. Sinar emas jatuh menimpa tubuhku. Dalam sekejap menghilang tanpa jejak. Hanya menyisakan sebuah rekaman pengawasan. Yang terdiam tergeletak di sofa tempat aku duduk semula. Detik berikutnya pintu terbuka. Mugen. King Yu Jiang Miaoran lebih dulu masuk. Melihat ruang tamu yang kosong dan hampa. Perasaan gelisah di dalam hati semakin kuat. Selalu merasa ada sesuatu yang melarikan diri. Dia tidak berhasil menahannya. Tidak melihat orang yang ingin ditemui. Mu Wanxing mengerutkan keningnya dengan erat. Melihat ke arah Song Jinian yang mengikuti di belakangnya. Di mana orang-orang dari Jiangbei? Dia tersenyum dengan sedikit terpaksa. Mengangkat tangan menunjuk ke arah sofa. Orangnya kan duduk dengan baik. Dia ingin mengatakan orang itu duduk dengan baik di sofa. Namun saat berpaling, dia melihat tidak ada siapapun. Sofa sedikit terkejut. Detik berikutnya tatapannya tajam menyapu ke arah beberapa benda berharga itu. Melihat orang tiba-tiba menghilang. Beberapa penjaga merasa sangat terkejut dan sadar. Menggelengkan kepala berkali-kali. Menjelaskan kepada Mu Wanxing. Pak Mu, saat kita keluar, Tuan memang orang yang duduk di sofa itu. Melihat semua orang mulai terbata-bata. Tidak bisa mengutarakan alasan yang jelas. Mu Wanxing hanya merasa kemarahan mengalir deras ke ubun-ubunnya. Berseru dengan suara keras. Kenapa tidak segera mencari beberapa orang itu? Hanya merasa sulit mengungkapkan rasa sakit di hati. Mereka tidak bisa bercerita kepada Mu Wanxing. Mereka memukul saya sepanjang malam. Menerima luka yang sangat parah. Sesuai dengan logika. Saya sama sekali tidak bisa pergi. Tapi justru sekarang saya tidak hanya tidak di ruang tamu. Mereka bahkan membongkar seluruh villa. Tapi tidak menemukan jejak saya sedikit pun. Jiang Miaoran juga tidak tahu kenapa. Sejak kemarin meninggalkan villa keluarga Song bersama Mu Wanxing. Hatinya dengan tiba-tiba merasa sangat cemas. Sampai malam, Mu Wanxing menelepon. Mendengar ucapanku itu baru tenang. Awalnya kupikir hari ini bisa bertemu dengannya. Namun sampai di sini, ternyata dia hilang. Perasaan gelisah itu kembali menyapu dari dalam hati. Dia mengangkat kepala memandang Song Jinian. Di matanya tergambar rasa kecewa yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Ayah, bukankah sudah janji? Hari ini akan mengembalikannya dengan utuh? Song Jinian menangkap keluhan di hati Jiang Miaoran. Wajahnya tampak canggung. Refleks dia memandang Mu Wanxing. Mencari penghiburan. Namun melihat matanya yang memandang ke arahnya, juga mengandung sedikit rasa kecewa. Dalam sekejap, perasaan tertekan merambat dari dalam hatinya. Dia tidak menyangka mereka akan menanyainya karena aku. Di permukaan tidak terlihat di dalam hati. Kebencian mereka padaku semakin bertambah. Mereka sebenarnya adalah istri dan putrinya. Tapi sudah pergi selama 5 tahun. Mereka mencari orang lain untuk menggantikan diri mereka. Tidak mau bercerai, tidak apa-apa.
Sekarang Jiang Beizu hanya menghilang saja. Mereka malah mulai menyalahkan diriku. Aku benar-benar tidak tahu. Mulai dari tadi malam. Bukankah aku terus bersama kalian? Bagaimana mungkin aku melakukan hal pada Tuan Jiang? Bagaimana kalian bisa memandangku seperti itu? Namun sekejap kemudian, matanya menjadi merah. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran langsung merasa sedikit menyesal. Bertahun-tahun aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja sekarang Jiang Beizu tiba-tiba menghilang. Kami penting. Harus mencarinya dulu. Ayah, maafkan aku. Saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Song Jingnian berjalan ke sofa bersiap untuk duduk. Lalu melihat rekaman pengawasan yang diletakkan di sofa. Dalam hatinya penuh kebingungan. Tidak tahu dari mana benda ini berasal. Baru akan mengambilnya. Mu Wanxing yang ikut bersamanya. Ibu dan anak itu juga sama-sama melihat rekaman pengawasan itu. Cepat mengambil benda itu. Ini rekaman apa? Melihat keduanya sangat tertarik pada rekaman pengawasan itu. Entah kenapa, ada suara dalam hati Song Jingnian yang memberitahunya. Tidak boleh membiarkan Mu Wanxing dan ibu anak itu membuka rekaman itu. Baru saja akan meraih untuk merebut dari para pengawal. Namun kembali dengan wajah pucat. Bersyukur mengatakan Pak Mu sudah mencari ke seluruh tempat yang bisa dicari. Tetap tidak menemukan petunjuk. Sekejap udara menjadi sangat tegang. Jiang Miaoran melihat rekaman di tangan Mu Wanxing. Tiba-tiba mulai bicara. Ibu, apakah ini peninggalan Paman Jiang? Mu Wanxing seolah diingatkan olehnya. Sekarang tidak ada yang tahu di mana aku berada. Petunjuk satu-satunya sepertinya hanyalah rekaman video di tanganku. Mengingat hal itu, dia mengalihkan pandangan ke televisi di seberang sofa. Dengan santai menunjuk satu pengawal keluar. Kamu pergi putar Wanxing. Baru saja Song Jinian mulai bicara tentang skenario. Pengawal itu sudah gemetar maju menerima rekaman pengawasan. Mulai mengoperasikannya. Tatapan semua orang tertuju ke layar. Takut muncul sesuatu yang tidak seharusnya muncul. Detik berikutnya suara arus listrik bergemuruh. Gambar terlihat jelas di mata semua orang. Yang pertama muncul adalah Song Jinian. Rekaman hari pertama pindah ke keluargamu di dapur. Gambar dengan jelas memperlihatkannya. Setelah aku menolak bantuannya, dia tetap mengabaikan dan mengambil sup. Lalu sengaja melepaskan tangannya. Memercikkan sup ke belakang dirinya sendiri. Kemudian setelah Mu Wanxing dan Jiang Miaoran datang, berpura-pura terlihat kasihan. Tetapi bilang bahwa aku sengaja memercikkan sup itu ke tubuhnya. Selanjutnya yang muncul adalah hari pesta ulang tahun. Rekaman video keseluruhan saat dia keracunan. Mu Wanxing melihat dalam rekaman. Dia setelah menerima minuman dari pelayan. Dengan sembunyi-sembunyi mengambil satu bungkus obat dari tas. Menuangkan semuanya ke dalam salah satu gelas alkohol. Kemudian setelah dilakukan pencucian lambung dan sadar kembali. Menangis dengan mata berkaca-kaca. Mengatakan bahwa aku adalah dalang di balik semua ini. Lalu berikutnya adalah kemarin. Rekaman setelah Mu Wanxing mengantar Miaoran meninggalkan villa keluarga Song. Dia tersenyum lembut. Mengantarkan ibu dan anak itu keluar villa dengan sendiri. Lalu langsung berubah ekspresi wajah. Mengambil cambuk dan memukulku dengan keras. Saat dia menelepon untuk menanyakan keadaanku. Bahkan mengancam secara verbal. Tidak membiarkanku meminta tolong. Setelah telepon ditutup. Wajahnya suram memberikan perintah kepada penjaga untuk terus menyiksa. Asal masih bernapas saja cukup. Dia menahan ekspresi wajah ibu dan anak itu. Seiring munculnya satu persatu adegan. Dari awal terkejut dan tidak percaya. Sampai melihat aku disiksa dengan iba. Hingga akhirnya semua berubah menjadi kebencian terhadap Song Jinian. Wajahnya muram seperti akan meneteskan tinta orkid. Ternyata semuanya palsu. Song Jingnian ternyata membohongi mereka semua. Hingga saat ini, Mu Wanxing dan Jiang Miaoran akhirnya mengerti. Kenapa Song Jingnian semalam berlagak seolah sangat kasihan. Bilang jangan pernah berpisah lagi dengan mereka. Inikah yang kau maksudkan Jiang Beizhou menyakitimu? Itulah yang kamu katakan. Kamu tidak akan bisa mengatasi Jiang Bei. Ayah, bukankah kamu bilang, hari ini kita akan mengembalikan Paman Jiang dengan selamat? Kalau tadi hanyalah pertanyaan secara refleks. Kali ini, bahasa Mu Wanxing. Dalam nada Jiang Miaoran hanya tersisa kejauhan dan pertanyaan. Sementara Song Jingnian, setelah adegan pertama muncul, mulai terlihat panik. Wajahnya juga memucat. Dia sama sekali tidak bisa mengerti. Saya dipukul sampai seperti itu. Tapi masih bisa kabur.
Bahkan sebelum pergi, masih meninggalkan rekaman pengawasan yang entah berasal dari mana. Karena ulahnya sendiri, Song Jingnian tiba-tiba lututnya lemas, duduk di tanah sambil terus menggelengkan kepala. Sampai saat ini pun dia belum lupa membela diri. Percayalah padaku di akhir dinasti Qing. Aku tidak. Video-video ini pasti dipalsukan oleh Jiang Beizhou untuk menjebakku. Kalian tahu kan? Aku biasanya bahkan tidak berani menginjak seekor semut. Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti ini? Dia sibuk membela diri. Namun lupa bahwa di depan Mu Wanxing dan Yu Jiang Miaoran dia membuat citra dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia dengan mudah mengatakan panggilan seperti bajingan kepada orang lain? Mata Mu Wanxing gelap seperti tinta. Dia mencengkeram dagu Song Jinian dengan kuat. Tertawa dingin dengan suara keras. Aku yang salah. Ternyata aku percaya padamu. Pria yang kejam meninggalkan aku dan Miao Miao 5 tahun lalu ini. Aku mempercayai kata-katamu untuk menghukum Beizu. Namun tidak tahu bahwa sebenarnya kamulah orang yang paling kejam. Song Jingnian, aku salah menilai kamu. Seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Bukankah begitu? Kamu bilang aku harus menghukummu bagaimana? Song Jinian menampung kebencian di matanya. Dengan panik mencoba memohon ampun. Matanya mencari-cari ke sekeliling. Akhirnya jatuh pada Jiang Miaoran. Dia memandangnya dengan harapan. Berusaha membuatnya memohon untuk dirinya. Miao Miao, kamu cepat minta ke mama. Ayah tahu dia salah. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jiang Miaoran tiba-tiba meraih lengan Mu Wanxing. Melihat itu, matanya berkilat dengan harapan dan kebanggaan. Lihat, sebaik apapun Jiang Beizu pada Jiang Miaoran, dia tetap sama saja, tidak mengingat kebaikanmu. Dengan hanya satu kata dari dirinya, dia tetap akan memohon untuknya. Mu Wanxing menoleh memandang Jiang Miaoran. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Jelas juga merasa bahwa dia akan membela Song Jingjian. Tapi detik berikutnya ucapannya justru di luar dugaan semua orang. Ibu boleh menghukumnya kapan saja. Sekarang yang paling penting adalah segera mencari ayah. Ini adalah setelah Song Jinian kembali. Jiang Miaoran pertama kali memanggilku ayah. Sayangnya aku sudah tak bisa mendengarnya. Dan juga sudah tidak peduli lagi. Sedangkan Song Jinian ketika mendengar panggilan yang diganti itu. Seketika harapan yang baru saja muncul itu hancur berkeping-keping. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak percaya. Hanya karena sebuah video yang tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul ini. Mereka semua menyerah pada dirinya sendiri. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran berteriak keras memanggil ibu dan anak perempuan. Keduanya meninggalkan tanpa menoleh sedikit pun. Hanya meninggalkan beberapa pengawal. Mengikat Song Jinian dan beberapa orang yang telah memukul saya. Membawa sisa pengawal. Perlahan-lahan memperluas area pencarian di sepanjang villa keluarga Song. Tapi dia sudah mencari di seluruh keluarga Song. Mencari di seluruh kawasan villa. Mencari di ruang B. Mencari di seluruh negara. Namun tidak pernah menemukan jejak saya lagi. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran ibu dan anak. Keduanya tidak pernah menyerah mencari saya. Mereka melapor ke polisi. Mengeluarkan informasi hadiah. Namun 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun berlalu masih tetap tanpa hasil. Penjara dinding dipisahkan oleh kaca khusus. Song Jingnian dan ibu anak Mu Wanxing duduk berhadapan. Dia memakai pakaian tahanan bergaris. Wajahnya kurus dan lesu. Kulit yang terbuka penuh dengan bekas luka berliku-liku. Masih ada sepotong keriput di wajahnya. Sangat jelek. Luka mengerikan itu adalah akibat terkena kaca yang terbakar. Mu Wanxing dengan alis dan mata yang dingin dan tajam. Tidak tergerak sedikit pun oleh kondisi tragisnya sekarang. Bagaimanapun juga luka-luka ini tidak bisa dipisahkan darinya. 3 tahun yang lalu, setelah dia mengetahui semua yang dilakukan Song Jinian, dia membawanya kembali ke villa. Mengembalikan semuanya yang pernah dia lakukan padaku. Mulai dari sup panas itu, dia sendiri merebus sebotol air panas. Dituangkan ke pipi kanannya. Menangis dan memohon ampun tidak membuatnya lunak. Berapa kali dia memukulku. Dia juga membalas dengan cambukan yang sama banyak. Memukulnya sampai dia berteriak terus-menerus. Hampir mati. Kalau bukan karena mencari aku yang hilang untuk membalas dendam. Juga menyebabkan serangkaian masalah ini. Perbuatan Song Jinian juga dibuka ke publik. Saat dihina oleh ribuan orang. Ia juga dipenjara.
kemungkinan besar Song Jinian masih harus menanggung banyak siksaan darinya. Tapi meskipun di penjara, hari-harinya tidak menjadi lebih baik. Dia dihina sebagai simpanan tidak tahu malu. Dijauhi dan dipukuli oleh semua penghuni penjara. Seringkali tidak bisa makan. Mereka sudah berpisah jauh. Tidak ada kemungkinan untuk duduk bersama dan berbicara dengan baik. Pada saat ini, Mu Wanxing dan Jiang Miaoran keduanya menunjukkan wajah yang penuh ketidaksabaran. Bukankah kamu tahu di mana Beizu? Ibu dan anak itu sebenarnya tidak ingin datang ke sini. Orang-orang di luar sudah mencari selama 3 tahun tapi tidak menemukannya. Seseorang yang dipenjara. Bagaimana bisa tahu? Kecuali saat itu dia sudah tega membunuh dan menyembunyikan aku. Tapi jika memang seperti itu, dia juga tidak perlu menunggu sampai 3 tahun dari hari ini. Baru mau membuka mulut memberitahu mereka. Hanya saja selama ada setitik harapan. Mereka tidak ingin melewatkannya. Song Jingnian tersenyum lebar. Tidak kaku seperti karena luka bakar. Mulai tersenyum lebar. Terlihat sangat aneh. Kalau seseorang yang penakut, melihat itu mungkin akan ketakutan dan bermimpi buruk di malam hari. Tapi saat ini bahkan Jiang Miaoran yang berumur 8 tahun saat melihat pemandangan ini. Wajahnya sama sekali tidak berubah. Dia seolah tidak menyadari. Suaranya serak saat mulai bicara. Ya, aku tahu dia sudah tidak ada di dunia kita lagi. Kembali ke dunianya sendiri. Lucu, bukan? Kalian di sini menyiksaku untuknya. Menghabiskan begitu banyak tenaga dan biaya untuk mencarinya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak pernah mencintai kalian. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran mendengar kata-kata ini. Awalnya terkejut. Lalu reaksi kedua mereka adalah tidak percaya. Seperti itu tidak ada di dunia ini. Apa yang katanya tidak pernah mencintai sama sekali. Semua itu hanya dianggap omong kosong dan hal-hal mistis. Ucapan ngawur. Ekspresi ibu dan anak itu sangat serupa secara mengejutkan. Merasa Song Jinian sengaja berkata seperti itu karena siksaan mereka sebelumnya. Dengan maksud untuk menyakiti mereka. Mereka langsung berubah wajah menjadi suram. Berdiri dan ingin pergi. Namun ia kembali membuka mulut, memanggil mereka. Kalian tidak ingin tahu siapa 2 orang itu dalam foto yang dibawa Zhou dari Jiang Bei waktu itu. Siapa mereka? Suara serak. Terdengar dari telepon yang sembarangan diletakkan di atas meja. Sedikit terdistorsi. Dan agak sulit didengar. Namun membuat Mu Wanxing dan Jiang Miaoran, ibu dan anak itu, terpaku di tempat. Kenangan yang terkubur tiba-tiba muncul kembali. Kenangan terus membalik halaman. Akhirnya berhenti pada foto yang hanya pernah dilihat sekali itu. Jelas mereka juga ikut berbunyi. Sedikit menguning. Foto yang sudah lama dan usang. 2 orang, satu besar satu kecil di foto itu. Matanya penuh cinta dan kasih sayang. Juga tatapan yang saya rindukan saat itu. Setelah 3 hari bergumam kembali ke sisi mereka. Serta jari yang lembut menyentuh foto. Dan mereka menggunakan sedikit tenaga. Gerakan menyayangkan tapi merampas kembali foto itu. Bagaimanapun dipikirkan, hubungan mereka seharusnya bukan teman yang sudah lama tidak berhubungan. Song Jinian melihat langkah mereka tetap di tempat. Sudut mata dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Dia sudah menderita selama 3 tahun penuh. Mereka lalu dengan alasan apa bisa hidup dengan tenang dan senang. Beberapa hari ini aku bermimpi. Bermimpi tentang dunia lain. Dunia itu sama seperti dunia kita. Tapi di dunia itu tidak ada keluargamu. Tidak ada Mu Wanxing. Juga tidak ada Jiang Miaoran. Tapi di dunia itu ada Jiang Beizu. Dia menggandeng 2 orang. Yaitu 2 orang dalam foto itu, satu dipanggil suaminya. Satu lagi dipanggil ayahnya. Aku bisa melihatnya. Keadaan dia saat bersama mereka. Berbeda dengan saat bersama kalian. Di sana kebahagiaannya benar-benar kebahagiaan. Cintanya kepada mereka adalah cinta sejati. Bukan seperti pada kalian yang selalu patuh. Namun hidup seperti boneka. Aku melihat sebuah cahaya emas. Jiang Beizu menyebutnya sistem yang sesekali berbicara padanya. Aku baru tahu ternyata Jiang Beizhou dia bukan orang dari dunia ini untuk menemani kalian. Hanya karena di dunia itu, istri dan anaknya mengalami kecelakaan dan menjadi vegetatif. Barulah dia menerima misi menemani yang diberikan sistem. Sudah menemani kalian selama 5 tahun. Dan salah satu persyaratan misi adalah harus selalu menuruti kalian. Dia tidak pernah mencintai kalian. Kalian di matanya hanyalah objek misi belaka. Song Jinian semakin lancar berbicara.
Tapi setiap kata yang diucapkannya, wajah Mu Wanxing dan Jiang Miaoran semakin pucat. Hingga wajah Jiang Miaoran kehilangan seluruh warna darahnya. Matanya penuh dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Kau bohong. Hanya 3 kata singkat. Namun suaranya sudah mulai bergetar seperti ingin menangis. Ingin membantah. Ingin menyangkal. Saat dia menengadah, matanya mengandung air mata. Melihat ke arah ibu Mu Wanxing. Dia telah menipu kita. Benar kan? Ayah bagaimana mungkin tidak mencintai kita? Bagaimana mungkin? Selama 5 tahun aku selalu menurut pada mereka. Tidak peduli seberapa berlebihan permintaan mereka. Aku akan berusaha untuk melakukannya. Bahkan ketika mereka salah menyalahkan. Aku. Bahkan tidak perlu minta maaf. Asalkan mereka memberi jalan keluar. Katakan ingin makan masakanku. Aku akan dengan senang hati memasaknya. Mengantarkannya di depan mereka. Kepada Song Jinian berkata, itu karena permintaan sistem. Jiang Miaoran dalam hati menahan lama. Namun menyadari selain menemani dan selalu menurut, dia sepertinya juga tidak bisa menemukan bukti lain yang aku cinta mereka. Sementara Mu Wanxing diam menjawab ucapannya. Namun di dalam hati, kalimat Song Jinian ini menggemakan ombak dahsyat. Tiba-tiba dia teringat saat itu aku selalu mengulang sesuatu. 7 hari, 5 hari, 3 hari. Saat itu dia bertanya kepadaku. Aku hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi sekarang, setelah dipikir lagi dengan teliti, hari aku menghilang bukankah hari terakhir waktu hitungku? Mu Wanxing tidak ingin mempercayai neraca di hatinya. Namun sudah lama condong pada kata-kata Song Jingnian. Dan dia masih merasa api ini belum cukup besar. Terus menambah minyak dan bumbu cerita. Kalau tidak, coba pikirkan sendiri. Dalam 3 tahun ini, rumah villa keluarga Song mungkin sudah kalian gali sedalam 3 kaki tanah. Dia, pria berumur 25 tahun, terluka sangat parah. Bagaimana bisa melakukan tanpa terekam kamera sama sekali? Dalam waktu hanya 3 menit keluar dari villa. Namun tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dia juga bagaimana bisa mendapatkan rekaman pengawasan saat aku memfitnahnya sambil memukulnya. Bukankah itu karena semuanya adalah sistem yang membantu dia? Sungguh lucu untuk dikatakan. Aku bahkan sampai bertengkar dengan orang yang sebenarnya tidak aku pedulikan sama sekali. Bahkan orang yang bukan dari dunia kita. Untuk memperebutkan kalian, ibu dan anak yang kalian kira penuh kasih sayang. Jadi aku pantas mendapatkan nasib seperti sekarang ini. Haha, Song Jinian gila. Gu Wanxing Yu. Saat Jiang Miaoran meninggalkan ruang kunjungan, dia juga tampak bingung. Langkahnya goyah. Dari pintu penjara ke tempat naik mobil tidak jauh. Dalam waktu singkat, dia hampir terjatuh 5 kali. Masih harus ada pengawal terus mengikuti mereka. Baru tidak membuat mereka malu di depan umum. Kembali ke villa keluargamu. Wanxing mengurung dirinya di kamar. Tidak menemui siapapun. Termasuk Jiang Miaoran. Dia menikah dengan saya selama 5 tahun. Tidak pernah terpikir bahwa saya tidak mencintainya. Mungkin dia hanya mengira saya benar-benar sangat mencintainya. Jadi bisa mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Kepada dia dan anak-anak Song Jingnian juga sangat patuh. Jadi bisa dengan tenang menerima sikap dinginnya, penghinaan dan ejekan dari teman-temannya. Bahkan saat dia dan Song Jingnian kembali bersama. Bahkan terang-terangan membawa Song Jingnian kembali ke villa. Saya juga tidak peduli sama sekali. Tapi ternyata itu hanya karena tidak mencintai. Jadi tidak peduli ya. Dia tiba-tiba sangat cemburu pada orang di foto itu, yang bisa dicintai saya dengan sangat dalam. Bisa datang ke dunia asing ini setelah kecelakaan mereka yang membuat mereka menjadi vegetatif. Menikah dengan orang yang benar-benar asing. Sangat patuh merawat ibu dan anak yang lain. 5 tahun hanya untuk menghidupkan kembali kedua orang itu. Mu Wanxing awalnya merasa berhutang budi pada saya. Jadi ingin menebus sesuatu yang kemudian tidak bisa dilakukan selama 9 putaran tapi tetap tidak mau menyerah. Dia pikir itu sebuah obsesi. Tapi sampai saat ini, dia baru menyadari. Bukan begitu. Bukan karena merasa kurang berutang. Bukan obsesi. Melainkan dia sudah diam-diam jatuh cinta padaku. Dia cuma tidak mau kehilangan muka. Mengakui bahwa dia jatuh cinta. Seorang pria yang pernah disebut anjing penjilat oleh teman-temannya. Dia baik sekali. Yang takut adalah dia. Tidak berani mengakui. Bahkan saat Song Jinian berkata akan membawaku pergi. Dia tidak berani dengan tegas menyelamatkanku. Jika saja dia bisa lebih cepat mengenali hatinya.
Apakah kisah kita akan berakhir dengan cara lain? Saat aku pergi, apakah dia akan merasa sedikit berat melepasku karena dia dan Jiang Miaoran? Sayangnya tidak ada di dunia ini. Jika di ruangan lain, Jiang Miaoran mencari seluruh villa. Namun dengan putus asa menyadari villa itu benar-benar sedikit. Jejakku sama sekali tidak tertinggal. Sehingga sekarang dia bahkan tidak bisa mengenang seseorang dengan melihat barangnya. Orang selalu mengerti nilai seseorang atau sesuatu hanya setelah kehilangan. Seperti saat aku masih berada di sisinya. Dia mengira aku tidak akan marah padanya. Bagaimanapun juga aku akan selalu menurut padanya. Menghancurkanku tanpa takut. Merendahkanku. Sekarang mengetahui aku punya anak lain. Dia tidak akan bisa menemui aku lagi. Hatinya tiba-tiba menjadi kosong dan hampa. Seperti kehilangan mainan yang paling dicintai. Jiang Miaoran teringat saat 2 kali menemukan aku membakar barangku. Sekarang dipikir kembali. Mungkin waktu itu aku sudah berpikir untuk pergi. Jika saat itu dia menyadari ada yang tidak beres. Jika memilih untuk mengucapkan larangan. Apakah semuanya akan berbeda lagi? Apakah aku akan tetap tinggal? Apakah akan setidaknya meninggalkan sedikit kenangan untuknya? Sayangnya saat itu dia melihat tindakanku. Hanya dengan sikap yang sangat buruk berkata, "Memang semua sampah. Lebih baik kau bakar semua barang milikmu." Emosi anak kecil datang dengan cepat. Dan tidak bisa menahannya seperti orang dewasa. Dia hanya bisa bersandar di pintu kamar yang dulu aku tinggali. Memeluk lutut sambil menangis terseduh-seduh. Dia tidak akan pernah punya ayah lagi. Pembantu di villa tidak tahu apa yang terjadi. Hanya tahu 2 tuan rumah kembali. Satu dari mereka mengurung diri di kamar. Satu-satunya kontak adalah meminta orang membawa minuman ke dalam. Yang lain berlari ke kamar tuan pria sambil menangis terseduh-seduh. Meski sudah coba dihimbau, tetap tidak mau membuka pintu. Juga tidak pernah berhenti menangis. Hanya bisa pergi dengan kecewa. Sampai malam semakin dalam. 2 ibu dan anak, 1 minum terlalu banyak alkohol. Mabuk sampai pingsan. 1 lagi menangis sampai lelah. Begitu saja bersandar di pintu kamar dan tertidur pulas. Baru villa akhirnya menjadi sunyi. Malam itu Mu Wanxing dan Jiang Miaoran bertemu dalam mimpi. Sebuah ruang putih kosong yang luas. Di dalam ruang itu, mata Mu Wanxing dan Jiang Miaoran terlihat bingung. Meskipun biasanya tampak cukup tenang dan lebih dewasa dari teman seusianya. Namun tiba-tiba berada di tempat yang asing. Jiang Miaoran masih secara naluriah mendekat ke arah Mu Wanxing. Dan Mu Wanxing yang samar-samar menyadari ada yang tidak biasa di tempat ini. Setelah kebingungan sesaat, juga secara naluriah menarik Jiang Miaoran ke belakang dirinya. Waspada mengamati lingkungan sekitar. Tepat saat itu, sebuah cahaya emas tiba-tiba muncul. Setelah berkali-kali berkedip, sistem benar-benar stabil di depan mereka. 1107 menerima keinginan yang kuat. Berhasil terhubung dengan induk. Halo 2 induk. Saya adalah sistem. Senang melayani induk. Selesaikan tugas yang dirilis oleh sistem. Akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan keinginan. Apakah bersedia mengikat sistem untuk mewujudkan keinginan hati? Perkembangan ini terlalu fantastis. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran saling memandang sejenak. Merasa seperti sedang bermimpi. Teringat percakapan terakhir dengan Song Jinian. Tak sadar tangan kanan menyentuh tangan kiri dan memelintirnya keras. Tidak ada rasa apa-apa. Jiang Miaoran menatap ibu yang memelintir tangan kirinya. Setelah memelintir, rasa putus asa terpancar jelas. Dalam hati juga merasa sedikit kecewa. Benarkah ini mimpi? Sistem bisa langsung mengetahuinya. Mereka sedang memikirkan sesuatu. Lalu menjelaskan, ini bukanlah mimpi. Alasan tidak merasakan sakit. Hanya karena ruang sistem hanya bisa dimasuki oleh jiwa. Hanya jiwa yang terluka yang akan merasakan sakit. Tetapi mengingat jiwa yang terluka tidak bisa pulih. Tidak disarankan untuk mencoba. Kalimat terakhir benar-benar menghilangkan keinginan Mu Wanxing untuk mencoba. Dia belum bertemu denganku lagi. Bagaimana bisa duluan terluka yang tidak bisa diperbaiki? Memikirkan hal ini, dia menggenggam tangan Jiang Miaoran lebih erat. Mengangkat kepala melihat pada bola cahaya emas itu. Benarkah bisa membantu kita mewujudkan keinginan? Segala sesuatu bisa dilihat di dunia lain. Orang yang ingin kutemui juga bisa. Mendengar serangkaian pertanyaan dari Mu Wanxing ini, hati Jiang Miaoran juga tak bisa tidak tersiram harapan. Sejak 3 tahun yang lalu mengetahui aku mengalami begitu banyak ketidakadilan.
Mulai dari kemudian mengetahui aku datang ke sisi mereka dengan tujuan lain. Selama 3 tahun ini, dia tanpa henti memikirkan bagaimana bisa bertemu denganku lagi. Kini tiba-tiba tahu bahwa bisa bertemu denganku lagi. Dia sangat bersemangat, namun juga takut semuanya akhirnya hanya sia-sia belaka. Ya, selama menyelesaikan tugas yang diberikan sistem, akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan keinginan hati. Mengingat sifat khusus dari keinginan host. Kini ada 2 pilihan. Satu memilih menemani sistem menuju sebuah dunia secara acak. Tugas menemani. Selama 5 tahun tidak boleh menolak semua permintaan dari target tugas. Setelah tugas selesai akan mendapatkan hadiah mewujudkan keinginan 1 kali. Pilih target tugas tertentu dari daftar. Dan 90% dari harta yang diperoleh di dunia tugas akan dikirimkan dengan cara apapun ke nama target tugas. Dan setelah memilih untuk memasuki dunia misi, tidak akan bisa kembali ke dunia asal lagi. 2 pilihan itu mewakili 2 jalan. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran saling bertukar pandang. Tanpa ragu sedikit pun, mereka mengucapkan jawaban yang sama. Aku memilih pilihan kedua. Dunia itu bagi mereka sudah tidak ada lagi yang layak dirindukan. Selama bisa selalu berada di sisiku, harus memindahkan 90% harta kepadaku, apa salahnya? Itu memang seharusnya menjadi hutang mereka kepadaku, yang harus mereka bayar kembali kepadaku. Sedangkan sistem pendamping itu, tidak hanya harus patuh 100% tapi juga menemani orang lain selama 5 tahun. Mereka tidak sabar menunggu bahkan sedetik pun. Bola cahaya berwarna emas melompat naik turun. Sepertinya sedang mengangguk. Di saat berikutnya, suara mekanik elektronik pun terdengar. Misi berhasil diterima. Jalur dunia sedang tersambung. Seiring suara terdengar, Mu Wanxing dan Jiang Miaoran merasa dunia berputar di depan mata mereka. Dengan cepat mereka kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saat ibu dan anak bangun, pemandangan di depan mereka telah berubah. Plafon putih, bau disinfektan yang menusuk menandakan di mana mereka berada saat ini. Membuka mata dengan samar di rumah sakit. Melihat seorang perawat sibuk mengganti frekuensi rendah pada mereka. Mendengar suara, perawat menoleh. Wajahnya secara kebiasaan tersenyum. Bangun. Tahun ketiga kembali ke dunia asal. Tiba-tiba aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Saat itu aku sedang di pusat rehabilitasi rumah sakit kota. Mengantar Bai Loyan dan Jiang Yuyan rehabilitasi. Meski sudah 3 tahun sejak mereka terbangun dari keadaan koma vegetatif. Tetapi koma yang berlangsung lama ditambah dengan kerusakan akibat kecelakaan mobil. Mereka tetap perlu rehabilitasi agar perlahan pulih ke kondisi semula. Ini adalah kali terakhir kami datang. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Halo, apakah ini Tuan Zhou dari Jiangbei? Saya mengangkat telepon dan mendengar suara perempuan yang tidak dikenal. Setelah saya memberikan jawaban positif, barulah dia melanjutkan berbicara. Ini adalah rumah sakit pusat kota Jing yang merawat pasien rawat inap. Ada 2 pasien yang mengatakan bahwa mereka teman Anda. Apakah Anda bisa datang ke sini? Saya merasa sedikit aneh tentang 2 pasien itu. Tapi karena pikirkan juga dekat, akhirnya saya setuju. Setelah itu telepon bisa saya putuskan. Saya memberi salam kepada Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Lalu berdiri dan berjalan menuju bagian rawat inap. Bagian rawat inap berada di lantai 5 yang berseberangan dengan pusat rehabilitasi. Saya naik lift menuju ke sana. Di depan adalah meja perawat. Setelah menanyakan nomor kamar yang spesifik, baru dia berjalan ke sana. Di ruang perawatan yang sempit dan terbatas, tirai biru memisahkan beberapa tempat tidur. Hanya tirai antara 2 tempat tidur di tengah yang tidak ditarik. Jelas itu adalah 2 pasien yang sedang mencariku. Aku melangkah maju. Namun ketika melihat 2 orang yang duduk di tempat tidur itu, tiba-tiba aku terdiam di tempat. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Bukankah mereka orang dari dunia tugas? Kenapa bisa muncul di sini? Dan juga dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Di dunia itu, mereka bernilai miliaran. Bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan. Kapan mereka pernah tinggal di rumah reyot seperti ini? Dan saat Mu Wanxing dan Jiang Miaoran, ibu dan anak itu melihatku, matanya tiba-tiba menjadi merah. North Zhou, kami sangat merindukanmu. Kalian repot-repot mencariku ke sini. Untuk apa? Setelah kebingungan singkat, aku dengan cepat kembali ke ketenangan biasanya. Melihat mata mereka juga seperti memandang orang asing dengan dingin. Tatapan dingin itu menusuk hati keduanya.
Jiang Miaoran bahkan langsung melompat dari tempat tidur sakit, memeluk kakiku dengan erat. Ayah, aku dan ibu sadar kesalahan kami. Tolong maafkan aku dan ibu, ya. Dulu aku tidak mengerti. Memanfaatkan kasih sayangmu untuk sengaja membuat masalah. Tapi sekarang aku benar-benar sudah belajar menjadi baik. Hanya dalam beberapa kalimat singkat, matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Dipadukan dengan wajahnya yang lucu dan halus. Sangat mengundang rasa sayang. Mu Wanxing tidak bisa menurunkan muka. Sama seperti dia. Memelukku untuk menangis. Hanya bisa diam-diam iri dalam hati. Setelah mengatupkan bibir, baru dengan canggung membuka mulut. Beizhou, kami telah mencari kamu selama 3 tahun. Dulu aku banyak salah paham tentangmu. Membiarkan Song Jingnian menyakitimu terlalu banyak kali. Tapi setelah aku mengetahui kebenarannya, aku membiarkan dia menerima hukuman yang sepadan. Bahkan mengirimnya ke penjara. Beizhou, kami semua tahu kesalahan kami. Bagaimanapun kamu menghukum kami tidak apa-apa. Asal jangan tinggalkan kami, bolehkah? Dulu dingin, tegas dan penuh keputusan. Di hadapanku, sang terkaya Mu Wanxing yang selalu mempertahankan sikap dingin dan menjauh. Kini akhirnya setelah bertemu kembali dengan orang yang dirindukan selama 3 tahun. Menundukkan kepala yang mulianya itu. Memohon sedikit belas kasihan dariku. Tapi dulu selalu menurut kepada mereka. Dikatakan oleh semua orang. Aku sangat mencintai mereka. Saat menghadapi permohonan mereka yang rendah hati. Namun hatiku tidak merasa sedikit pun terombang-ambing. Pasien di ranjang sebelah mendengar keributan kami. Menarik tirai, mengintip dengan penasaran. Melihat dengan jelas keadaan memalukan Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Baru saja ingin berbisik dalam hati. Betapa pria yang tega itu. Saat bisa meninggalkan istri dan anaknya tanpa peduli. Aku pun terdengar suaraku. Aku memang memiliki istri dan anak. Tapi bukan kalian, Nyonya Mu. Kita hanya teman biasa yang hanya bertemu beberapa kali. Kalau hanya ingin tinggal di sini saja, tidak perlu melibatkan aku. Kalau istri dan anakku sampai melihat ini, mereka pasti cemburu. Aku tanpa ragu menggeser Miaoran dari pangkuanku. Setelah berkata begitu aku langsung berbalik dan meninggalkan ruang perawatan. Meninggalkan ruangan penuh dengan rasa penasaran. Para pasien mengarahkan pandangan seperti menonton pertunjukan ke arah kami. Saat itu tengah musim dingin. Gugusan salju berjatuhan dengan lembut. Melukis lingkaran saat turun dari langit. Aku berhenti di bawah beranda. Melihat salju yang berjatuhan dengan pelan. Hua mengulurkan tangan menangkap rasa dingin yang menyentuh. Di telapak tangan, sesaat kemudian hilang. Akhirnya berubah menjadi setetes air kecil. Setelah 3 tahun, aku pikir aku sudah melupakan semua hal tentang perjalanan waktu. Kini munculnya Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Tiba-tiba membangkitkan semua memori yang kusimpan rapat-rapat. Aku tiba-tiba teringat hari saat aku menyelesaikan tugasku. Perjalanan waktu dan sistem itu terlalu mistis. Bangun kembali. Menemukan diriku kembali di kamar yang familiar. Dalam kebingungan, aku mengira aku hanya bermimpi sebuah mimpi yang sangat nyata. Tapi aku mengenakan sistem. Bisa menempatkanku di 5 tahun yang lalu tepat saat aku baru saja pergi. Semua luka yang diterima tubuhku di dunia misi. Namun semuanya tidak bisa dihindari dan ikut bersamaku melewati kembali. Luka-luka besar dan kecil yang menganga di tubuhku. Belum sempat diobati. Masih sedikit demi sedikit mengeluarkan darah. Di villa ada kotak obat. Tapi aku bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Bagaimana mungkin setelah mengambil kotak obat, aku masih bisa mengobati diri sendiri. Pelayan memang bisa membawakan kotak obat. Juga bisa membantuku mengobati. Tapi aku tidak bisa menjelaskan asal-usul luka-lukaku ini. Untungnya sistem tidak meninggalkanku begitu saja setelah membawaku kembali. Melihat kesulitanku. Juga mengingat bahwa aku terluka parah demi menyelesaikan misi. Maka dengan inisiatifnya menyembuhkan lukaku. Cahaya emas sedikit demi sedikit mengalir dari sistem yang terkelupas. Dimasukkan ke dalam tubuh saya. Tak lama kemudian saya merasakan sensasi nyaman dari tubuh saya. Saya terkejut mengangkat tangan. Baru saja masih bisa melihat kulit dan daging. Membalikkan tangan yang saat ini sudah kembali seperti semula. Bahkan lebih halus dari sebelumnya. Tidak seperti tangan seorang pelayan yang sepenuhnya menjadi tangan pembantu selama 5 tahun untuk Mu Wanxing dan Jiang Miaoran, ibu dan anak. Saat tubuh sepenuhnya pulih, ponsel saya tiba-tiba berdering. Saya mengangkatnya. Di ujung sana terdengar suara pengasuh yang sangat gembira.
Tuan Bai dan Nona sudah sadar. Saya segera menutup telepon. Dengan cepat memanggil sopir menuju rumah sakit pusat kota Beijing. Perjalanan setengah jam. Dipadatkan menjadi 10 menit saja. Saya tidak sabar menunggu lift yang berhenti dari lantai 5 ke bawah satu persatu. Langsung saja berlari menuju tangga. Saat aku terengah-engah tiba di ruang rawat. Mendorong pintu kamar. Orang di dalam langsung menatapku. Di bawah sinar matahari sore. Wajah Bai Loyan yang cantik dan memesona. Masih terlihat sedikit pucat karena baru sembuh dari penyakit berat. Berbaring di ranjang selama setahun. Membuat tubuhnya yang dulu proporsional tampak agak kurus. Bibir yang memucat. Mengukir senyuman tipis. Matanya saat melihatku. Tak bisa lagi disembunyikan. Jiang Yuyan yang biasanya patuh dan pendiam dipeluk Bai Loyan. Dengan air mata di sudut matanya. Tampak seperti orang kecil malang yang baru saja menangis. Mendengar suara pintu dibuka. Kepala kecilnya langsung berbalik. Melihat aku. Langsung menepuk tangan ibunya. Meminta dia melepaskan dirinya. Lalu tiba-tiba berlari mendekat. Ketika aku berjongkok dan membuka kedua tangan. Dengan cepat dia masuk ke pelukanku. Papa, kamu baik-baik saja, itu yang penting. Ditambah tahun ketika kecelakaan mobil membuatnya koma menjadi vegetatif. Jiang Yuyan yang saat itu baru berumur 5 tahun melewati ambang kematian. Tetap tidak bisa tenang seperti Bai Loyan. Kecelakaan mobil membuat kami berada dalam mobil yang sama. Dia dan ibu menderita luka yang sangat parah. Tentu saja dia takut aku di bawah perlindungan mereka. Masih tidak bisa menghindari cedera. Takut dia terpisah dari ayah. Lebih takut dia dan ibu pergi terlebih dahulu. Meninggalkanku sendirian. Aku memeluk erat Jiang Yuyan di pelukanku. Air mata besar mengalir dari sudut mataku. Belum sempat jatuh ke pakaian rumah sakit bergaris di bahunya. Sudah dihapus lembut oleh tangan kecilnya. Aku menengadah. Air mata memburamkan pandanganku. Ingin bicara. Kekeringan dan rasa tersakiti di tenggorokan. Membuat ujung hidungku merah. Air mata kembali jatuh deras. Bai Loyan dengan sabar menghapus semua bekas air mata di wajahku. Kecupan lembut jatuh di pipiku. Tangannya merangkul. Memeluk kami berdua yang besar dan kecil ke dalam pelukannya. Menenangkanku dengan suara lembut. Maaf. Belakangan ini aku dan anak-anak membuatmu khawatir. Nanti tidak akan terjadi lagi. Jangan menangis lagi. Kalau terus menangis aku malah merasa kasihan. Tangan kecil Jiang Yuyan juga terus menepuk punggungku dengan lembut. Hingga emosiku akhirnya mereda. Perawat yang datang memeriksa pasien juga tersenyum dan memberi beberapa kata penghiburan ketika melihat mereka seperti itu. Pasien bisa sadar kembali adalah hal yang baik. Berhasil membangunkan 2 pasien vegetatif berturut-turut. Berarti telah datang 2 keajaiban sekaligus. Memiliki keberuntungan seperti ini. Percaya bahwa Nona Bai dan anak-anak nanti akan menjadi lebih baik. Hanya Bai Loyan dan Jiang Yuyan saat itu. Aku belum merasakan apa-apa. Saat ini ada orang lain hadir. Aku akhirnya merasa agak malu. Sembari mengusap wajah dengan asal. Berdiri. Tersenyum malu-malu. Bagaimana ini tidak bisa disebut keajaiban? Sebenarnya hanya bisa meninggal dengan tenang seperti ini. Namun aku secara ajaib bertemu dengan sistem. Namun setelah menahan kesedihan selama 5 tahun. Bisa menukar dengan kehidupan mereka. Itu adalah keuntungan bagiku. Tapi sadar tidak berarti sembuh. Banyak efek samping yang dibawa kecelakaan mobil. Masih membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Untuk perlahan mencapai kondisi paling sempurna. Untungnya dengan bantuan sistem, proses rehabilitasi mereka berjalan lancar. Ayah memanggilku 2 kali, membangunkanku dari kenangan. Aku menoleh dan melihat Bai Loyan dan Jiang Yuyan, ibu dan anak. Keduanya berdiri di bawah atap seberang. Matanya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Tiba-tiba angin berhembus. Menyapu serpihan-serpihan salju. Menerpa beberapa orang. Akhirnya jatuh di atas kepala dan bahu mereka. Aku menembus angin dan salju. Bertarung melawan mereka di musim panas yang panas. Hanya beberapa langkah saja. Atasku sudah dipenuhi salju yang berterbangan. Rambut ayah dan ibu telah memutih. Apakah ini yang disebut orang kuno sebagai berbagi kepala putih bersama? Tersenyum dan mengangguk. Kemudian mengusap darah di tubuhku. Merapikan syal. Memasukkan payung ke tangan Jiang Yuyan. Mengangkatnya dengan satu tangan. Menggandengku dengan tangan yang lain, ayo pergi. Pulang, pulang. 2 orang saling menggenggam jari-jari mereka. Memeluk Yuyan sambil merangkul kedua tangannya.
barulah sedikit stabil. Membiarkan kabut menutupi. 3 orang. Suara penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ayo pulang. Di belakang mereka, Mu Wanxing dan Jiang Miaoran melihat keluarga kami. Ketiganya berinteraksi dengan harmonis dan penuh kasih. Mata merah, tenggorokan terasa sesak. Mereka tidak pernah lupa bahwa mereka mengejar untuk mendapatkan kelembutan hatiku. Ingin aku kembali ke sisi mereka. Tapi saat ini, mereka tidak bisa melangkah mengejar ibu. Apakah ayah tidak akan pernah kembali lagi? Menjadi ayahku selamanya. Mata Jiang Miaoran memerah. Mu Wanxing mengangkat kepala menatap aku dan Bai Loyan. Arah kepergian Jiang Yuyan. Suara itu penuh dengan tangisan. Sepertinya detik berikutnya dia akan menangis. Dia ingin mencari sebuah jawaban. Sebuah jawaban penolakan. Namun Mu Wanxing hanya menggelengkan kepala. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu apakah dia ingin menyampaikan bahwa aku tidak akan meninggalkan mereka. Atau aku tidak akan pernah kembali. Cahaya emas berkedip di depan mereka dan suara elektronik mekanik. Mengeluarkan tugas pertama mereka setelah tiba di dunia ini. Tuan rumah diminta untuk segera mencari pekerjaan. Mengatur urusan pendaftaran sekolah. Masa depan mereka akan berjalan sesuai rencana sistem. Dengan tertib dan teratur maju. Belajar dan bekerja mendapatkan kekayaan yang terus-menerus. Tetapi kekayaan itu tidak akan pernah menjadi milik mereka. Aku kembali bertemu dengan Mu Wanxing dan Yu. Saat itu aku bersama ibu dan anak Jiang Miaoran. Di sekolah, wali kelas Jiang Yuyan menelepon saya. Katanya anak saya berkelahi di sekolah. Berharap saya bisa datang untuk menangani. Saya menutup telepon. Lalu buru-buru menuju sekolah. Tapi dalam hati sangat tidak mengerti. Bagaimanapun Jiang Yuyan selalu penurut dan baik. Tidak pernah terjadi berkelahi dengan teman sekelas. Sampai tiba di sekolah. Melihat anak lain dengan wajah terluka. Tapi masih dengan wajah penuh kemarahan. Hati mulai punya dugaan. Ternyata benar. Ketika bertemu dengan orang yang datang. Jiang Miaoran. Ekspresi wajahnya langsung berubah tajam. Ayah, aku tidak membuli teman sekelas. Jiang Yuyan tidak terlihat luka. Tapi sikapnya seperti sedang sangat merasa benar-benar dizalimi. Menunjuk Jiang Miaoran yang berdiri di depannya sambil mengadu. Dia yang duluan mengganggu saya. Bahkan bilang kamu adalah ayahnya. Bukan ayah saya. Jiang Miaoran benar-benar tidak menyangka ayah Jiang Yuyan ternyata adalah saya. Bagaimanapun juga dia hanya pernah bertemu Jiang Yuyan 2 kali. 1 kali 3 tahun lalu melihat dari foto. 1 kali lagi sebulan yang lalu. Yang pertama dia sudah tidak terlalu ingat. Yang kedua saat itu dia tidak terlalu melihat jelas wajah anak itu. Berantem kali ini juga hanya karena dia melihat foto saya. Secara refleks berkata. Saat itu ayahnya langsung dipukul keras oleh Jiang Yuyan. Tentu saja dia tidak mau kalah. Ingin melawan balik. Namun bahkan tidak bisa menyentuh Jiang Yuyan. Jiang Miaoran sebenarnya ingin menunggu Mu Wanxing datang untuk mendukungnya. Yang tadi walaupun kena beberapa pukulan tidak menangis sedikit pun. Sekarang melihatku langsung menuju Jiang Yuyan. Tapi langsung saja ayah menjadi marah. Dia cemberut. Melihat aku yang sedang membujuk orang lain dengan suara lembut. Hati dan mataku penuh dengan rasa tersinggung. Seharusnya tidak begini. Jelas dulu aku sangat baik kepadanya. Meski itu karena tugas menemani selama 5 tahun. Bagaimana mungkin bisa dilupakan begitu saja? Jiang Yuyan mendengar kata ayah, yang penuh rasa tersinggung itu. Dia tak menyembunyikan tatapannya yang membelalak ke arahnya. Sudah ku bilang, ini ayahku. Apakah kamu tidak punya ayah sendiri? Mau merebut ayahku? Guru terlihat agak canggung dan menatap sekeliling. Aku tidak tahu, hubungan kami juga tidak mudah untuk diatur. Apalagi yang satu ini sangat mudah bertengkar karena masalah ini. Bahkan sampai berkelahi. Ayah hanya akan menjadi ayahmu seorang. Tidak akan menjadi ibu atau ayah orang lain. Aku juga tidak melihatnya. Jiang Miaoran pertama-tama menepuk punggungnya. Meluruskan suasananya. Tetapi matanya menunjukkan sedikit ketidaksetujuan terhadap Yuyan. Tapi kamu bukan orang yang impulsif seperti itu. Bisakah kamu memberitahu ayah? Mengapa kamu memukul teman sekelas? Jiang Yuyan menyunggingkan bibirnya. Sebenarnya dia juga tidak tahu mengapa. Hanya saja ketika melihat Jiang Miaoran. Secara naluriah merasa sedikit menolak. Dia membencinya. Saat dia memanggilku ayah, kegelisahan dalam hatiku tak bisa berhenti. Namun melihat aku mengerutkan alisnya, dia masih menghela napas.
mengulurkan tangan untuk melunakkan kerutan di dahiku. Ayah, aku tahu berkelahi itu tidak baik. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak ada yang menghiraukan antara ayah dan anak. Di belakang kami, Jiang Miaoran hanya dianggap sebagai orang yang tidak terlihat. Mu Wanxing datang tepat pada saat ini. Jiang Miaoran sangat pintar. Pelajaran SD sudah selesai dipelajari secara otodidak sejak mereka masih di dunia asal mereka. Hanya saja mengikuti kebiasaan setempat. Dia dengan sembarangan memilih sebuah sekolah yang terlihat bagus. Tapi tidak menyangka akan bertemu dengan saya di sini. Dia secara naluriah ingin mendekati saya. Tetapi saat menangkap tatapan waspada saya, dia dengan canggung mundur kembali. Nona ini, lebih baik tolong ajarilah putri Anda dengan baik. Saya juga tahu dia sejak kecil sudah kehilangan ibu yang sangat menyedihkan. Tapi putri saya tidak suka orang lain. Seenaknya memanggil saya ayah. Mu Wanxing. Kesedihan yang terlihat di matanya begitu dalam hingga hampir menjadi nyata. Dia membuka mulutnya, ingin menjelaskan sesuatu. Tapi akhirnya tidak bisa mengucapkan apa-apa. Hanya bisa menundukkan kepala untuk meminta maaf. Maaf. Aku akan membuatnya mengubah kata-katanya. Jiang Miaoran membelalak. Tidak percaya. Mu Wanxing benar-benar mengucapkan kata-kata agar dia mengubah ucapannya. Tapi ayah tetaplah ayah. Kenapa dia harus mengubah ucapannya? Ibu Mu Wanxing mengusap ubun-ubunnya. Menghela napas. Tidak menjelaskannya padanya. Mereka sudah 1 bulan di dunia ini. Dalam 1 bulan ini, Wanxing juga telah mengingat berkali-kali masa lalu di antara mereka. Tidak peduli apakah aku mendekatinya dengan tujuan tertentu. Tapi dalam 5 tahun itu, aku memang tidak pernah mengecewakan dia. Mereka yang meminta maaf padaku. Sekarang aku juga wajar untuk menyalahkan mereka. Tapi Mu Wanxing juga percaya. Selama mereka cukup tulus, aku akan selalu punya hari untuk menerima mereka. Tidak bisa menjadi istriku. Tidak apa-apa. Kalau suatu hari aku melunak pada Jiang Miaoran, mereka akan punya kemungkinan lebih lanjut. Setelah meminta maaf, dia membawa orang itu keluar dari kantor. Dengan sabar memberi nasihat. Tidak apa-apa. Saat kita datang ke dunia ini, bukankah kita sudah siap? Apakah Beizhou tidak siap untuk menerima kita secara mental? Sekarang yang harus kamu lakukan adalah berpura-pura kasihan. Biar dia melihat kamu. Melihat sisi kamu yang tersakiti. Sampai dia mau menerima kamu. Dia adalah seorang ayah. Jika melihat yang pernah membesarkan dengan sepenuh hati selama 5 tahun, tersakiti, tetap saja tidak bisa. Bersikap keras seperti batu besi. Mengabaikan Jiang Miaoran begitu saja. Di sisi lain aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jika mengetahuinya, mungkin hanya akan menertawakan. Akan mendekati mereka. Sebenarnya demi membangkitkan kembali Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Hanya berdasarkan 5 tahun kebersamaan itu. Di antara mereka sama sekali tidak ada perasaan. Hari-hari berlalu satu demi satu. Tidak lama kemudian tiba malam pergantian tahun. Keluarga Jiang penuh dengan kebahagiaan. Para pelayan juga sudah diberikan libur. Lampu yang tidak pernah padam sepanjang malam menyelimuti villa. Di dapur, aku mengikuti di belakang Bai Loyan. Melihat dia mengeluarkan adonan pangsit. Usulan untuk membuat pangsit sendiri datang dariku. Waktu aku di keluargamu, untuk merawat Jiang Miaoran, aku memaksa diri untuk belajar banyak keterampilan. Kemahiran memasakku bahkan sudah mahir. Setara dengan koki bintang 5. Hanya saja sejak kembali ke dunia ini, aku tidak pernah punya kesempatan untuk memasak sendiri. Biasanya jika bukan pelayan yang menyiapkan, maka Bai Loyan yang menyiapkannya. Kali ini memanfaatkan pelayan yang sedang libur. Aku berencana membuatnya sendiri. Tapi ternyata sebagian besar pekerjaan akhirnya diambil alih oleh Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Mereka berdua yang mengerjakannya bersama. Saat beberapa orang sedang bermain-main sambil merekam video, tiba-tiba bel pintu berbunyi. 3 orang saling berpandangan dengan sedikit bingung. Tidak mengerti siapa yang akan datang ke sini pada waktu ini. Akhirnya ketiganya tetap pergi membuka pintu bersama. Wanxing menggandeng Jiang Miaoran berdiri di luar pintu. Jiang Yuyan saat melihat keduanya langsung mengernyit. Kalian datang untuk apa? Tidak sopan. Nada suaranya sangat kasar. Bai Loyan menamparkan bagian belakang kepalanya dengan tepukan keras. Sambil berkata dengan nada bercanda. Tapi jelas itu hanya basa-basi. Basa-basi itu tidak benar-benar bermaksud menyalahkan dia. Melihat dia mendengus pelan. Memeluk paha saya.
dengan sikap yang enggan memandangnya sekalipun. Agak lucu. Setelah berhenti sejenak, baru melanjutkan mengalihkan pembicaraan kedua orang di luar. Kalian adalah Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Ibu dan anak. Juga tidak memperhatikan pandangan. Memilih untuk mengabaikan semua orang lain. Tatap langsung ke saya. Beizhou, bisakah kita bicara berdua? Maaf. Nona ini, waktunya tidak cocok untuk bicara sendirian, kan? Melihat saya dengan tegas tanpa memberikan sedikit pun rasa kasihan, memilih untuk menolak. Mu Wanxing. Wajah ibu dan anak Yu Jiang Miaoran tampak memucat. Sepertinya tidak menyangka saya akan menolak dengan begitu tegas. Hatiku terasa pahit, tapi tetap tidak mau pergi. Jiang Miaoran tiba-tiba matanya merah. Suaranya penuh kecewa dan menangis. Ayah, apakah ayah benar-benar tidak menginginkan kami lagi? Saya merasa tak berdaya. Baru bersiap untuk mengatakan sesuatu. Terdengar suara Jiang Yuyan. Seperti memiliki bahan peledak. Penuh kemarahan. Jiang Miaoran, kamu belum kapok dipukuli kemarin ya? Kalau mau ayah, cari ayahmu sendiri saja. Jangan repotkan ayahku. Kalau tidak, aku beritahu kamu. Setiap ketemu kamu, aku pukul kamu sekali. Aku terkejut. Bai Loyan juga sama terkejutnya. Tidak tahu kenapa. Anak perempuan yang biasanya penurut dan manis tiba-tiba jadi sangat mudah marah. Kalimat itu penuh amarah. Kata-kata yang penuh permusuhan itu membuat Jiang Miaoran terkejut. Bahkan tak bisa menahan cegukan. Jiang Yuyan membuang pandangannya dengan sinis ke arahnya. Lalu memandang ke Mu Wanxing. Lebih lagi membalas dengan mata melirik ke atas kepalanya. Nempel seperti lalat yang membandel. Kalau ada apa-apa cepat katakan. Kalau nggak ada omong kosong cepat keluarkan. Kalau nggak ada apa-apa, pergi sana. Mulai dari panggilan ayah itu, sikap Jiang Yuyan langsung menurun drastis. Mu Wanxing enggan pergi. Tapi tatapan kematian kedua ibu dan anak keluarga Bai terus mengawasi. Dia hanya bisa menguatkan hati dan menyerahkan barang yang sudah dipersiapkan sejak lama. Dia menutup matanya sebentar. Berusaha menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Selamat tahun baru Beizhou. Aku menunduk menatap kotak hadiah. Baru saja hendak menolak, tiba-tiba cahaya keemasan menyilaukan muncul. Ini hanya tugas sistem. Tapi tetap disarankan agar tuan rumah menerimanya. Setelah itu, apapun yang akan digunakan oleh tuan rumah, sistem tidak akan lagi ikut campur. Aku terdiam sejenak, melihat kedua orang di depanku. Ekspresi Mu Wanxing dan Jiang Miaoran tidak berubah. Seolah-olah tidak dapat melihat percakapan antara sistem dan aku. Sistem kembali berkelap-kelip. Menjelaskan bahwa sistem bisa memilih subjek mana saja untuk muncul. Yang tidak terpilih. Bahkan jika mengikat tuan rumah, juga tidak terlihat. Untuk sistem yang menghidupkan kembali kekasih dan anak-anakku ini, aku masih sangat mempercayainya. Karena sistem menyarankan agar aku menerimanya. Aku pikir-pikir, untuk menolak secara spontan. Aku pun menarik kembali kata-kata itu. Menerima hadiah itu. Sampai salam penutup. Guan Qing dan Jiang Miaoran masih mengira bahwa perasaan mereka yang terpukul itu mulai berpengaruh. Seketika muncul kilatan cahaya di matanya. Tidak ada tanda-tanda keputusasaan sebelumnya. Hadiah juga sudah diberikan. Kalian harus pergi sekarang. Bai Loyan sedikit menyipitkan mata. Suaranya penuh dengan ketidaksenangan yang mendalam. Kata-kata yang menyentuh juga tak disembunyikan sedikit pun. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Entah kenapa. Bai Loyan yang tadi terus diam. Sekarang tiba-tiba mulai menjadi menyentuh. Tapi bagaimanapun hadiah itu sudah diberikan. Meskipun ada sedikit ketidaksenangan di hati. Mereka juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Di kawasan villa sulit mendapatkan taksi. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran hanya bisa berjalan kaki keluar. Dalam beberapa bulan terakhir, keduanya sering memanfaatkan saat saya sendirian untuk menunjukkan keberadaan mereka. Tapi sebagian besar waktunya itu sia-sia. Ini masih pertama kalinya. Saya tidak menolak atau sengaja menjauh dari mereka. Sepertinya selama ini apa yang mereka lakukan adalah benar. Dan saat ini di villa keluarga Jiang, saya sembarangan melemparkan kotak hadiah di atas meja samping. Melihat dua wanita di depan saya, satu besar satu kecil. Tatapan saya bolak-balik pada keduanya. Berdusta dengan nada serius, saya bertanya kepada mereka. Bilang yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang kalian sembunyikan dari saya? Baru saja sikap permusuhan mereka terhadap Jiang Miaoran dan Mu Wanxing terlalu jelas. Begitu jelas sampai saya sulit untuk tidak menyadarinya.
Bai Loyan dan Jiang Yuyan saling bertatapan. Setelah beberapa saat tertawa tipis. Aku bingung dibuat mereka tertawa seperti itu. Seketika jadi agak marah dan malu. Dengan keras menepuk meja. Nada suaraku juga mulai ada sedikit kemarahan. Aku benar-benar marah. Bai Loyan segera menuang segelas air dan menyerahkannya ke depanku. Jiang Yuyan buru-buru menggunakan tangan kecilnya menepuk-nepukku. Terhibur ayah. Jangan marah dulu. Aku dan ibu sudah bilang padamu. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Baru-baru ini aku dan Yuyan bermimpi. Dalam mimpi mereka lebih dari 1 tahun. Mereka dari sudut pandang lain. Melihat semua yang telah aku lakukan untuk mereka. Sejak mereka baru saja aku berlutut di ruang operasi. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar mereka bisa bertahan hidup. Setelah mengetahui mereka menjadi tanaman manusia. Dengan 1 langkah 1 sujud merangkak naik 3000 anak tangga. Bersujud di kuil Wangguang yang paling sakti di dunia. Memohon kepada Dewa dan Buddha. Agar mereka bisa sembuh. Mereka sangat merasa sakit hati. Sangat berharap bisa menggantikan dengan tubuh mereka sendiri. Saat melihat lututku yang berdarah-darah. Mereka sangat membenci diri mereka sendiri. Karena ketidakmampuan mereka. Maka mereka memerlukan aku melakukan hal sejauh ini untuk mereka. Dalam waktu hanya 1 tahun aku telah mencoba semua cara yang bisa dicoba. Namun semuanya gagal. Sampai sistem yang memancarkan cahaya emas menemukanku. Akhirnya aku menunggu cara untuk menyembuhkan mereka. Harganya adalah 5 tahun kebebasan dan harga diri. Ibu dan anak perempuan itu melihat aku yang dari kecil sampai besar tidak pernah mengalami kesusahan. Untuk menyelamatkan mereka aku pergi ke dunia lain. Menikahi orang lain. Selalu patuh dan taat. Merawat ibu dan anak itu dengan sangat teliti. Yang didapat malah cinta pertama yang tidak tergantikan. Saat kembali ditinggalkan tanpa ragu. Mereka tidak mengerti mengapa ada orang yang bisa tidak bercerai. Menganggap itu sebagai amal dan hadiah. Saat melihat aku tinggal 1 hari lagi untuk pergi. Mereka juga tak sadar menghela napas lega untukku. Namun kemudian melihat Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Dengan tenang mempercayakan aku kepada Song Jing yang kejam dan licik. Akhirnya aku bebas. Mereka terbangun. Mereka akhirnya bisa melindungiku kembali di bawah sayap mereka. Membiarkanku melakukan apa yang aku inginkan. Namun mereka kemudian mengejarku di waktu ini. Katakan apa? Ingin memaafkan. Dengan alasan apa? Saat tidak cinta dengan seenaknya menyakiti. Saat menyesal terus-menerus mengejar. Maaf. Dinasti Zhou Utara adalah kami yang tidak melindungimu dengan baik. Aku mendengarkan mereka. Mengulang kembali semua yang mereka alami selama bertahun-tahun ini. Aku yang tidak menangis saat mengalaminya langsung. Tiba-tiba mataku menjadi merah saat ini. Kesal yang terpendam di dalam hati meledak keluar. Mendekap satu persatu. Menghapus air mataku di kerah baju mereka. Semua ini salah kalian. Kenapa kalian baru sadar sekarang? Di ujung lain kejadian yang mengejutkan. Di dalam kamar sewa yang sempit dan kecil. Karena sebagian besar harta diberikan padaku. Mu Wanwan dan Jiang Miaoran sempat menjalani hidup yang sangat sulit. Bagaimanapun juga bahkan saat mereka sadar. Biaya rumah sakit juga dipinjam sementara dari sistem. Harus segera dikembalikan. Untungnya dia adalah orang terkaya di kehidupan sebelumnya. Sangat cerdas dalam berbisnis. Hanya dalam beberapa bulan. Kemudian menggunakan sisa saldo yang hanya tersisa 10% untuk melunasi hutang. Saat ini ibu dan anak itu meringkuk di sofa yang kotor dan kumal. Sambil berpikir kapan dia bisa menggantinya. Sambil menatap layar cahaya di depan mereka. Dan di layar cahaya itu jelas terlihat di villa keluarga Jiang. Aku bersama Bai Loyan dan Jiang Yuyan berpelukan erat. Memang ketika mereka menjadi pihak yang terlibat. Selalu merasa bahwa selama mereka memujuk dengan baik. Aku pasti akan kembali ke sisi mereka. Namun hingga saat ini. Mereka baru menyadari bahwa itu tidak benar. Pertama adalah hubungan antara aku dan Bai Loyan. Dan hubungan ibu anak antara Jiang Yuyan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Mu Wanxing yang dulu tidak menganggap aku penting. Yang bisa disamakan. Seperti aku bisa berlutut kepada langit demi Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Berdoa kepada Dewa dan Buddha. Bersedia menerima tugas pendampingan demi ibu dan anak Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Selalu patuh pada mereka. Apapun kesalahan dan perlakuan tidak adil apapun yang diterima, tidak bisa membuat aku pergi. Namun tepat pada saat tugas selesai 5 tahun kemudian,
tanpa ragu-ragu lepas dari dunia. Seperti saya yang akan menunjukkan rasa kecewa di depan ibu dan anak perempuan Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Menangis terseduh-seduh. Tetapi di hadapan mereka, saya seperti sebuah mesin yang tak pernah lelah. Seperti saya yang akan manja kepada ibu dan anak perempuan Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Akan berkata semuanya salah mereka. Namun tidak pernah benar-benar marah kepada mereka. Tapi hadiah yang mereka berikan akan saya terima dengan sopan. Kemudian dengan santai saya buang ke samping. Mu Wanxing dan Jiang Miaoran dalam hatiku. Tidak ada sedikit pun yang lebih dari Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Mereka dengan patah hati menyadari fakta ini. Namun harus memaki diri mereka sendiri. Pantaskah? Sama seperti saya yang menemani Jiang Yuyan dan Jiang Miaoran selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, jika saja Jiang Miaoran sedikit saja menghormatiku, menganggapku sebagai ayahnya sendiri, tidak dengan susah payah aku membesarkannya. 5 tahun kemudian, karena kembalinya Song Jinian, dia tidak mau memanggilku ayah lagi. Bahkan di depanku dia mengatakan kalimat itu. Aku hanya punya satu ayah. Mungkin setelah mereka datang ke dunia ini bersama-sama, aku tidak akan memperlakukan mereka begitu kejam. Tapi sekarang, mereka sudah tidak ada celah untuk diselamatkan. Dia tidak memiliki ayah lagi. Mulai saat ini, atau mungkin dari waktu yang lebih awal, saat dia benar-benar percaya kata-kata teman-temanmu Wanxing, menganggap aku hanya seorang pengasuh yang bisa merawat mereka dengan baik. Saat itu, dia sudah tidak memiliki ayah lagi. Layar mulai redup. Jiang Miaoran tidak tahan lagi dan langsung memeluk Mu Wanxing. Menangis terseduh-seduh. Villa keluarga Jiang. Akhirnya aku teringat kotak hadiah yang sistem suruh aku terima. Dengan rasa penasaran aku mengambil kotak itu. Membuka kotak itu tidak terlalu besar. Di dalamnya hanya ada satu buku tabungan dan secarik kertas. Dulu itu aku dan Wan King. Maafkan aku. Ini semua adalah kompensasi kami untukmu. Selama kami masih hidup, kami akan terus mengisi uang ke dalam buku tabungan ini. Semoga kamu tidak merasa kurang. Aku membuka buku tabungan itu. Aku melihat sekilas. Di dalamnya ada 0. Ada jumlah bulat. Namun baru saja melewati 10.000. Kelihatannya kini mereka memang tidak hidup dengan baik. Malam itu aku tetap membuat pangsit sendiri. Aku terus berpikir. Tidak peduli apa itu. Tidak peduli berapa ton. Saya pernah membuatnya untuk Mu Wanxing dan Jiang Miaoran. Tidak masuk akal. Keluarga asliku malah belum pernah makan makanan yang saya buat sendiri. Makan kenyang dan minum cukup adalah cara menjaga tahun baru. Anak-anak yang penuh energi bisa membuat semua orang tidak bisa tidur. Tapi saat mengantuk mereka tidur lebih cepat daripada siapapun. Jiang Yuyan awalnya sangat bersemangat. Bagaimanapun jarang sekali dia diizinkan tidur tidak sesuai jadwal normal. Kadang ribut minta nonton ini. Kadang ribut juga minta main itu. Ini pertama kalinya saya melihat dia melepas dirinya seperti ini. Saat bermain dan menunjukkan sifat aslinya, biasanya dia lebih mirip orang dewasa kecil. Memiliki batasan dalam bertindak, sopan dan ramah seperti Bai Loyan. Hampir seperti tiruan yang dibuat dari cetakan yang sama. Tapi jarum jam baru saja melewati tengah malam. Jiang Yuyan sudah melewati separuh malam. Seakan-akan tiba-tiba diputar mundur secara tiba-tiba. Kepala kecil yang mengantuk perlahan-lahan. Tidak ada yang menarik sedikit pun perhatiannya. Aku dengan lembut menggendongnya. Ketika meletakkannya kembali di tempat tidur, dia masih bergumam pelan kata papa. Harus menemani papa melewati malam tahun baru. Aku tersenyum pelan, mencium dahinya, baru berbalik dan keluar dari kamar. Namun baru saja menutup pintu kamarnya untuknya. Melangkah mundur. Aku menabrak pelukan hangat. Awalnya aku terkejut. Setelah sadar, aku berbalik dan menepuknya dengan kesal. Ngapain sih? Diam-diam berdiri di belakang juga tidak bersuara. Tidak tahu bahwa menakut-nakuti orang bisa membuat mereka kaget parah. Aku sambil mengomel. Sambil mengangkat kepala. Tatapan itu jatuh ke dalam pupil matanya. Tangan yang merangkul pinggangku juga tanpa sadar mengencang. Terlihat seperti wanita cantik dingin tanpa ekspresi. Tapi ketika berbicara, berubah menjadi kecil malang yang sedih. Aku juga ingin dia memeluk pinggangku. Menggosok punggungku. Namun aku tidak bekerja sama. Dengan sengaja berpura-pura bodoh. Mau apa? Aku masih ingin menggodanya. Sudut mataku mengembang sedikit senyum. Detik berikutnya, ciumannya datang sesuai janji. Keesokan siang, aku sudah makan siang.
Bersama Bai Loyan dan Jiang Yuyan berjalan-jalan di taman dekat sini. Saat mencerna makanan, Mu Wanxing dan Jiang Miaoran tiba-tiba menghadang kami. Baru semalam berlalu. Kondisi kedua orang itu sangat berbeda dengan saat mereka pergi tadi malam. Tidak peduli lagi dengan ibu dan anak keluarga Bai. Wajah mereka yang hitam dan tatapan dingin. Mata Mu Wanxing dan Jiang Miaoran semua tertuju pada saya. Mungkin takut diusir. Setelah ibu dan anak keluargamu menahan orang itu, mereka segera membuka mulut. Beizu, mari kita bicara berdua saja. Hanya sekali ini saja, sekali saja. Kami akan merahasiakannya untukmu. Setelah ini kami tidak akan pernah muncul di depanmu secara sukarela lagi. Mungkin benar-benar sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk berbicara kali ini. Mu Wanxing bahkan mempertaruhkan semuanya untuk kali ini. Sebenarnya saya sangat ingin mengatakan, mereka bisa memanggil pengawal. Tapi setelah dipikir-pikir, saya urungkan saja. Mungkin mereka selalu bisa menemukan saya dengan begitu tepat. Tidak lepas dari campur tangan sistem juga. Jika sistem ikut campur, mungkin pengawal biasa pun tidak bisa menghentikan mereka. Menggunakan sekali untuk menukar ketenangan abadi sebenarnya bukan kerugian. Aku menoleh ke arah Bai Loyan dan Jiang Yuyan. Tersenyum kepada mereka. Kalau begitu kalian tunggu aku sebentar. Aku akan segera datang. Meskipun sangat tidak ingin aku berdua dengan Mu Wanxing dan Jiang Miaoran saja. Tapi karena aku sudah membuat keputusan, mereka tentu tidak akan menghalangi. Ketiganya tidak pergi terlalu jauh. Sembarangan memilih meja batu yang ada pancurinya dan duduk. Kalau ada yang ingin dikatakan segera saja. Suaraku dingin. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Sungguh seperti orang di depanku. Hanya dua orang asing yang tidak ada hubungannya denganku. Mu Wanxing tersenyum miring. Rasa pahit menyebar. Tatapannya mengikutiku dengan seksama. Seolah-olah ingin mengukir wajahku dalam-dalam di dalam ingatan. Tapi dia tidak berani menunda terlalu lama. Takut menimbulkan rasa tidak suka dariku. Hanya bisa segera membuka mulut. Beizu, kamu benar-benar menyukai mereka? Siapa, mereka, yang kamu maksud? Sudah jelas. Aku mengerutkan dahi dan menatap matanya. Seperti mengatakan aku bertanya pertanyaan bodoh apa. Tapi dia mematung dengan bibir tertutup, tampak sangat keras kepala. Harus mendengarkan jawabanku langsung dari mulutku. Tentu saja kami adalah teman masa kecil. Dia sudah menetapkan aku. Aku juga sudah menetapkan dia. Yuyan adalah istriku yang melahirkan anak setelah mengandung selama 10 bulan. Hormati aku, lindungi aku, cintai aku. Aku tidak mencintainya. Mencintai siapa? Kamu dan Jiang Miaoran. Apakah aku seorang penyuka penderitaan? Harus mencintai seseorang yang menganggapku sebagai pengasuh. Tidak pernah memberiku orang baru. Orang yang bisa seenaknya menyerahkan aku kepada orang lain. Aku memiringkan kepalaku. Mataku penuh dengan keraguan yang bukan pura-pura. Dan kedua orang di depanku juga memerah wajahnya karena aku terus-menerus bertanya balik. Benar. Mereka telah melakukan begitu banyak hal yang berlebihan. Bagaimana mereka berani berharap aku memaafkan mereka? Dan kembali ke sisi mereka lagi. Maafkan aku, ayah. Maaf. Beizhou. Setelah terdiam cukup lama, Mu Wanxing dan Yu menundukkan kepala dengan penuh rasa malu. Suara permintaan maafnya seperti dengungan nyamuk. Namun aku menggelengkan kepala. Kalian tidak pernah mengalami semua yang aku alami. Jadi aku juga tidak berniat menerima permintaan maaf kalian. Oh ya, tentang panggilan kalian. Jika aku tidak salah ingat, teman sekamarku pernah berkata, Nona Mu. Semoga lain kali aku tidak lagi mendengar kalian memanggilku ayah dan Beijing. Aku hanya punya satu putri, Yuyan. Hubungan kami juga tidak sedekat, hingga bisa memanggil Xiaoming. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan kalimat ini, aku berdiri dan berjalan keluar paviliun. Maka Mu Wanxing dan Jiang Miaoran yang mendengar ucapanku selanjutnya, mendadak membelalakkan mata mereka. Serempak berdiri setelah aku bangkit. Dengan suara pelan menghentikan langkahku, tunggu. Langkahku terhenti. Sedikit menoleh ke arah mereka. Ada hal lain. Ayah benar-benar tidak memberi kami kesempatan sama sekali kah? Mata Jiang Miaoran memerah. Ujung mulutnya menurun. Wajahnya tampak sangat tersakiti. Mu Wanxing juga suaranya bergetar. Matanya menatap tajam ke arahku. Ingin melihat setitik jejak kemarahan di mataku. Beizhou pasti akan sekejam ini. Memutuskan semua hubungan. Mendengar kata-kata mereka, aku mengangkat alis.
Tersenyum pelan. Apakah aku tega? Bukankah aku sudah bilang, jika kalian juga mengalami semua yang aku alami, tentu aku juga bisa memaafkan kalian. 3 tahun telah berlalu. Bukankah kalian juga belum melakukan itu? Setelah berkata begitu, aku tidak menunggu reaksi Mu Wanxing dan Jiang Miaoran lagi. Langsung berjalan keluar dari gazebo, menuju kepada Bai Loyan dan ayah Jiang Yuyan yang sudah menunggu di luar. Kalian sudah selesai berbincang? Melihat saya keluar, Jiang Yuyan segera melangkah maju, menggenggam tangan kanan saya. Saya mengangguk. Bai Loyan juga dengan sangat alami melangkah maju, menggenggam tangan saya yang lain. Tidak ada yang dengan sengaja mengungkit ibu dan anak keluargamu yang ada di belakang. Maksud kedua orang itu. 3 orang berjalan berdampingan. Langit tiba-tiba mulai turun salju kecil. Butiran salju berputar-putar turun. Berlian bintik-bintik jatuh di bahu kami, membentuk sebuah lukisan yang indah dan romantis. Setelah itu saya memang tidak pernah bertemu lagi dengan ibu dan anak keluargamu. Ketika kedua orang itu mendengar beritanya, sudah 3 tahun kemudian, dia memang sangat mampu kembali membangun sebuah kerajaan bisnis. Tapi juga tepat pada hari itu, ibu dan anak perempuan keluargamu mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan. Pada bulan April, seorang pengacara datang kepada saya dengan surat wasiat, menyerahkan semua harta milik Mu Wanxing, Yu, dan Miaoran sepenuhnya kepada saya. Saya menerima warisan ini, namun saya tidak menguasainya untuk diri sendiri, melainkan mencari sebuah yayasan yang dapat dipercaya, dan menyumbangkan seluruh harta itu. Sejak itu, tidak ada lagi Mu Wanxing dan Jiang Miao di dunia ini. Namun saya pun sepenuhnya kembali ke garis waktu asli saya.